Halo semuanya, untuk ibu dosen dan teman-teman semua jika menyaksikan, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kita menyaksikan video ini, saya harap kita semua selalu dalam kondisi kesehatan yang baik dan dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint interaktif saya yang merupakan tugas ke-10 dari mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Suristiorini MPD. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi dan akan saya bahas, yaitu tentang materi sistem panca indera pada manusia. Sebelum memulai pembahasan materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bijaksana Wijaya dengan NIM 1401421197. Saya dari program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dan masuk ke pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu sistem panca indera pada manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang dimana manusia memiliki alat indera yang berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar ataupun lingkungan luar manusia. Alat itu adalah reseptor saraf yang sangat sensitif. Dunia luar sendiri merupakan dunia di luar tubuh manusia yang disebut dengan rangsangan. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu yang disebut dengan indera. Indera ini mampu mengubah rangsangan ataupun stimulus tersebut menjadi sebuah impuls. Impuls merupakan sinyal listrik yang dapat sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang ataupun manusia dapat mengenal tentang dunia luar ataupun lingkungan luar. Manusia sendiri memiliki beberapa organ-organ panca indera yang tentu saja berguna bagi kegiatan mereka, mendukung kegiatan mereka pada sehari-hari. Organ panca indera yang pertama akan saya bahas yaitu mata. Mata sendiri merupakan sebuah organ panca indera yang berfungsi sebagai indera penglihat. Mata mempunyai beberapa bagian yang terletak di luar dan di dalam mata tersebut. Berikut akan saya jelaskan bagian-bagian mata dan fungsinya sendiri-sendiri. Di bagian luar terdapat alis mata. Alis mata berfungsi untuk menjaga masuknya keringat ke dalam mata. Yang kedua ada kelopak mata yang berguna untuk menutup bola mata. Dan yang ketiga ada kelenjar mata. Pada kelopak mata bagian atas terdapat sebuah kelenjar yang dinamakan kelenjar air mata yang selalu menghasilkan air mata. Yang keempat ada bulu mata yang berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata apabila cahaya yang terlalu kuat dan mencegah debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Yang berikutnya ada organ pada mata pada bagian dalam. Yang pertama adalah lapisan sklera, yang lapisan ini merupakan lapisan terluar yang berwarna putih kecuali bagian depan yang tidak berwarna atau bisa disebut juga dengan bening. Bagian yang bening tersebut dinamakan kornea. Kornea berfungsi untuk menerima rangsangan ataupun stimulus yang berupa cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Bagian dalam yang kedua ada lapisan koroid. Lapisan koroid merupakan lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah. Yang ketiga ada retina atau selaput jala. Pada retina, bagian yang sangat peka terhadap cahaya disebut dengan bintik kuning atau fovea. Yang berikutnya ada lensa mata yang berfungsi untuk meneruskan dan mengumpulkan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat di retina. Bagian dalam mata berikutnya ada otot mata yang berguna untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Yang berikutnya ada saraf mata yang merupakan saraf penglihatan atau saraf optik. Yang terakhir ada cairan bola mata yang berfungsi memberikan bentuk pada mata. Pada mata sendiri juga bisa terdapat gangguan ataupun kelainan, antara lain ada rabun jauh atau miopi, ada juga rabun dekat atau hipermetropi, ada juga rabun tua atau presbiopi, ada juga rabun senja atau hemerolopi, dan yang terakhir ada juga buta warna. Organ panca indera manusia berikutnya yang akan saya bahas adalah telinga. Telinga sendiri merupakan organ panca indera yang berfungsi sebagai indera pendengar. Bagian-bagian pada telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Sedangkan pada bagian tengah, telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggrudi. Ketiga tulang tersebut disebut sebagai tulang-tulang pendengaran yang terdapat pada bagian tengah telinga. Dan pada bagian yang terdalam pada telinga terdiri atas tingkap jorong, bundar,
3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau dis, atau yang biasa kita kenal dengan koklea. Gangguan pada telinga juga dapat terjadi, yaitu antara lain ada tuli ataupun ada juga congek. Organ panca indera pada manusia berikutnya adalah hidung. Hidung sendiri merupakan organ panca indera yang berfungsi dan berperan sebagai indera penciuman ataupun pembau. Bagian-bagian pada hidung terdapat ada yang pertama rongga hidung, yang kedua ada syaraf yang menghubungkan ke otak, yang ketiga ada tulang kerang hidung atas, yang keempat ada tulang kerang hidung bawah. Maksud saya tulang kerang hidung tengah, dan yang terakhir ada tulang kerang hidung bawah. Di hidung, indera hidung, organ panca indera hidung juga bisa terdapat dan bisa terjadi beberapa gangguan yang dialami hidung, antara lain pilek yang disebabkan tersumbatnya saluran pernafasan, ada juga polip, daging tumbuh di dalam rongga hidung, dan yang terakhir ada juga bisa terjadi juga rusaknya syaraf pembau akibat cedera pada kepala. Organ panca indera berikutnya yang ada pada manusia tentunya yaitu lidah. Lidah sendiri berperan sebagai indera perasa ataupun pengecap. Ketika kita makan ataupun meminum sesuatu, kita pasti dapat merasakan rasa yang terdapat ataupun terkandung dalam makanan ataupun minuman yang kita makan ataupun minum tersebut. Entah itu manis ataupun asam, pedas, asin ataupun pahit. Itu semua terjadi berkat adanya peran dari lidah sebagai indera perasa ataupun indera pengecap. Di lidah terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada ujung dan tepi lidah, kemudian ada punggung lidah, dan yang ketiga ada pangkal lidah. Di organ lidah juga dapat terjadi gangguan-gangguan. Yang pertama ada yang disebabkan jika kita makan terlalu panas, terlalu pedas, ataupun terlalu asin dan terlalu masam, maka kepekaan lidah kita akan terganggu fungsinya. Yang berikutnya ada juga fungsi lidah dapat terganggu jika lidah terserang sariawan. Sariawan sendiri merupakan sebuah jenis infeksi jamur yang berupa bintik-bintik putih agak menyerupai sisa-sisa susu pada lidah ataupun langit-langit mulut dan bisa juga terdapat pada gusi. Penyakit ini disebabkan karena manusia kekurangan mengonsumsi vitamin C. Pada bagian-bagian lidah tersendiri, terdapat beberapa peran yang dapat merasakan rasa yang terdapat pada makanan ataupun minuman. Yang pertama ada rasa asin, yaitu yang bisa dirasakan pada lidah bagian tepi depan. Yang kedua ada rasa manis pada lidah bagian ujung. Kemudian ada rasa asam lidah bagian samping, dan kemudian ada juga rasa pahit lidah bagian belakang ataupun bisa disebut juga dengan pangkal lidah. Organ panca indera manusia yang terakhir yaitu kulit yang berperan sebagai indera peraba. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh-pengaruh dari luar. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita dan sebagai indera peraba. Bagian-bagian kulit pada kulit dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada epidermis, merupakan lapisan terluar dari kulit. Yang kedua ada dermis yang berada di bawah atau di sebelah dalam epidermis. Pada dermis terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, syaraf, dan reseptor indera peraba. Dan yang terakhir ada hipodermis yang merupakan lapisan kulit yang paling dalam pada kulit. Pada organ kulit sendiri, organ panca indera kulit sendiri, bisa juga timbul beberapa gangguan, yaitu yang pertama ada jerawat. Jerawat mudah menyerang kulit wajah, leher, punggung, ataupun pada dada. Penyakit ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor. Jerawat biasa terjadi mungkin pada remaja-remaja yang memasuki masa-masa pubertas, yang bisa disembuhkan dengan beberapa, ya seperti yang kita ketahui pada zaman kali ini sudah banyak skincare yang bisa disebut dengan perawatan wajah yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit pada kulit. Yang berikutnya ada juga panu. Panu disebabkan oleh jamur yang menempel pada kulit. Dan yang ketiga ada kadas. Kadas yang nampak di kulit sebagai bulatan-bulatan putih yang bersisik. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengkaji dan mencari data-data yang saya gunakan pada makalah dan PowerPoint interaktif pada kesempatan kali ini. Saya kira itu saja penyampaian materi PowerPoint interaktif sistem panca indera pada manusia pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika pada makalah ataupun penyusunan PowerPoint interaktif pada tugas kali ini masih terdapat banyak kesalahan, entah itu dalam penyusunan ataupun
penyuntingan dan pencarian data, saya memohon maaf. Saya harap saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam penyusunan makalah ataupun penyusunan PowerPoint interaktif pada kesempatan berikutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.